Nama saya Suluh dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya Fani dari Jombang. Saya ibu 2 anak. Pertama kali saya ikut RK itu di tahun, kalau nggak salah ingat ya, itu tahun 2020, akhir Oktober kalau nggak salah itu. Oktober itu saya pertama kali ikut di Surabaya, itu RKBE ya, yang pertama itu, dan saya udah melakukan RKBE itu udah 3 kali kalau nggak salah. Di Jogja ada, di Semarang aja. Terus habis itu saya lanjut ke RK Ruh. RK Ruh kalau nggak salah juga 3 kali saya itu. Di Semarang juga pernah, di Jogja sama Surabaya. Nah, kalau Kediri belum pernah. Pertama saya ikut RKBE di Yogyakarta tahun 4 tahun yang lalu sepertinya. Saya lupa. Yang kedua setelah BE saya ikut RK Ruh. RK Ruhnya di Kediri. Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Setelah itu saya ikut RK Laku 2 tahun yang lalu. Awalnya sih saya waktu ikut pertama kali itu semenjak ibu saya itu meninggal ya, karena era COVID tuh ya, di bulan apa itu, awal-awal tahun 2020. Dari situ saya itu merasa gimana nih saya cari untuk memulihkan ya, artinya dukanya kok nggak habis-habis itu loh. Ya akhirnya saya cari referensi kemana-mana hingga akhirnya saya kok nemu konten tentang RK. RK itu akhirnya saya ikut, dan pertama kali di Surabaya, Sidoarjo kalau nggak salah ya, di situ saya saatnya ikut di situ. Awalnya hanya itu aja Mas, awalnya hanya dari masalah itu aja. Tetapi pada saat saya ikut RK pertama kali, di situ diterangkan sama Mas Guru bahwasanya dengan RK ini kita akan menekan sisi emosi, gitu. Hidup kita lebih tertata lah, secara nggak langsung kita lebih tertata, apapun agama kita, apapun kebudayaan kita. Lah memang habis dari RK 1 itu memang saya rasakan seperti itu. Ya kita hidup di kota ya, di kota zaman sekarang itu kan kadang-kadang emosi kan sering teruji ya, di jalan, dimanapun tempat kita ketemu sama orang di jalan, itu kadang kita itu dengan RK itu ya insya Allah emosi itu agak tertata lah. Saya nggak bilang nggak punya emosi ya, saya tetap harus punya emosi, tapi tertata itu, tertata itu nggak yang meledak-meledak gitu ya, nggak frontal seperti itu. Itu dari sisi kejiwaan, dari sisi di RK waktu itu juga diutarakan bahwasanya dengan RK kita tuh kasarnya itu rezeki akan datang sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Waktu itu memang saya nggak mempermasalahkan rezeki ya, artinya selama belum ikut RK memang kita punya kecemasan, kekhawatiran mengenai masalah finansial ya, kesehatan juga ya. Tapi waktu saya pertama ikut RK bukan itu. Awalnya saya bukan karena masalah finansial, masalah itu, tapi setelah ikut RK itu secara otomatis finansial itu memang baik saya rasakan secara langsung maupun tidak langsung itu terasa tertata lah ya. Kalau soal kualitas dari finansial kan relatif ya. Kalau menurut saya lebih daripada cukup ya, karena satu orang dengan orang lainnya ya saya merasa cukup aja gitu ya, gitu melimpah gitu aja. Itu Mas. Kesehatan ya, kesehatan itu saya punya GERD ya. Saya itu dulu pernah di tahun 2013-14 itu saya pernah masuk rumah sakit karena GERD akut ya. Nah, memang saya sudah terapi kesana kemari, obat memang sedikit banyak saya hindari lah. Saya dengan ikut RK itu ya memang kesehatan sangat terbantu. Ya kembali lagi GERD itu katanya pola pikir juga ya. Nah dengan RK itu kan pola pikir kita juga ikut di-upgrade kan. Ya otomatis kesehatan kita ikut terupgrade juga ya gitu. Oh gini Mas, jadi saya itu kan hidup di kota besar yang mana hal ini mungkin juga nggak hanya saya dirasakan ya,
was-was akan kondisi finansial itu kan wajar ya di mana tempat ya. Sebelum saya ikut itu, ya memang tujuan saya ikut RK sebenarnya bukan untuk itu, untuk yang tadi saya sebutkan di awal. Setelah ikut RK itu kan banyak disebutkan bahwasanya dengan ikut RK finansial ada. Memang sebelum saya ikut RK itu, saya itu ada rasa was-was ke finansial. Memang sih cukup ya, artinya cuma ada rasa was-was ya. Rasa was-was kan bukan berarti kekurangan ya, artinya ini nanti kalau begini khawatir itu. Tapi setelah saya ikut RK, itu rasa was-was itu hilang. Saya mau dapat ya syukur, enggak dapat ya syukur. Tapi jatuhnya ya ada aja gitu. Gitu Mas. Jadi bukan apa ya istilahnya, ya kita lebih mudah aja lah. Kalau dulu agak sulit, sekarang lebih mudah ya. Kalau kualitasnya nggak bisa matur ya, kualitas itu kan dulu sebenarnya banyak ya. Sekarang bisa ikut RK kita yang masuk sedikit, tapi itu sangat-sangat berarti. Berarti kan enak yang kedua itu. Jadi ukurannya nggak ada, ukurannya saya di ketenangan. Diperlancar, apapun yang terima itu saya bisa bersyukur seperti diatur sama Mas Guru itu. Jadi apapun yang diterima ya itu saya terima. Jadi enak, enjoy. Jadi enjoynya itu nanti rasanya itu malah kayak melimpah gitu. Sebelum kenal RK, ya saya selayaknya manusia biasa. Tukang marah, emosional, stres, dan yang lain-lain ya. Ya, jadi seorang ibu yang kalut juga sama anak-anak, sama keluarganya, apalagi kalau sakit. Itu sebelum RK. Setelah RK, beda sekali. Jadi rasanya itu pulang-pulang ketika RKBE pertama itu kayak orang gila. Di jalan itu senyum terus, sampai pas pulang-pulang ditanyain suami saya, kenapa senyum-senyum? Nggak tahu, rasanya hati senang aja. Ternyata ngaruh di situ. Lalu sebelum ikut RK, saya itu sering sakit yang namanya tensi rendah, pusing di area otak kepala bagian tengah. Ya. Setelah ikut RK, nggak ada, hampir semuanya sehat, sembuh. Bahkan sakit kecil-kecil itu sangat jarang dalam 1 tahun itu. Paling kalau nggak bulan Desember waktu pancaroba, itu aja cuma 3 harian. Itu yang paling ngena ke saya. Ke suami juga yang tadinya hampir 1 bulan sekali itu ke rumah sakit IGD untuk minta obat sakit lambung GERD. Sekarang udah nggak pernah. Jadi ngaruhnya nggak cuma ke saya, tapi ke suami, ke anak-anak saya. Jadi anak saya dulu yang paling, ya 2 anak saya ini juga sering sakit. Hampir tiap bulan itu juga sama, masuk rumah sakit IGD. Hanya untuk periksa, kok ini 3 hari nggak turun panasnya ke IGD. Kan namanya ibu bingung ya, itu sebelum ikut RK. Jadi setelah ikut RK, semuanya alhamdulillah satu keluarga ini sehat semuanya. Bahkan lebih tenang dalam menghadapi setiap masalah atau ujian apapun itu. Dulu itu sebelum ikut RK ya namanya finansial ya menengah-menengah ke bawah lah. Setelah ikut RK ini menjalankan sampai yang katanya Mas Yunus awal-awal itu kan harus 41 hari RK tanpa putus. Saya nyoba seperti itu dan benar-benar amazing, belum sampai 41 hari itu udah banyak banget. Tiba-tiba ada kerjaan, ada uang yang datang tiba-tiba. Ya bukan hoax, tapi memang faktanya seperti itu. Ya nggak tahu kita dari mana. Tiba-tiba ada aja, sampai sekarang. Kalau nggak ada itu hal baik, nggak mungkin saya naik ke Laku. Di dalam waktu kita ngikutin RK Laku nih, saya secara hati ya, ngomong dalam hati aja sih. Ada target-target yang, oh ya nanti setelah ini, yang tidak saya utarakan, saya pengen ini. Ini hal yang memang materi wujudnya. Saya ikut RK Laku dan saya melaksanakan semua yang ada di dalam pelatihan itu yang diajarkan sama Mas Yunus. Alhamdulillah, yang saya minta tadi terwujud. Yang tidak bisa saya sebutkan. Nanti dikira ria. Jadi intinya tercapai semua harapan. Tercapai semua, benar sekali. Kalau saya dulu itu waktu masih jauh sebelum RK ada itu ya, itu kan saya bukan praktek spiritual ya, mungkin ya kesehatan ya, mungkin kayak semacam apa, kalau boleh saya dulu pernah ikut
seperti Garuda Indonesia, seperti olahraga tapi yang pakai olah nafas itu. Tapi itu murni untuk kesehatan. Saya hanya ikut itu, cuma kalau yang praktek-praktek spiritual secara khusus saya nggak pernah ikut. Paling di medsos sekarang banyak, saya hanya pemerhati aja, oh ini. Tapi saya sama sekali nggak pernah ikut. Ya. Nah ini kalau yang RK ini kategorinya apa? Menurut saya kok apa ya? Bisa boleh dibilang ke spiritual mungkin ya, spiritual ya, boleh dibilang spiritual ya, baru RK ini. Awalnya saya nggak tahu nih RK Yunus ini ya, Mas RK ini tuh apa, itu saya belum saya tahu. Yang saya tahu ini untuk apa? Waktu itu dibilang untuk ketenangan, untuk kesejahteraan ya. Ya, kan awalnya seperti itu, bukan ngomong spiritual kan. Makanya saya ikut waktu itu, ketenangan, kesejahteraan. Ternyata memang spiritual, karena untuk kaya memang spiritual harus diperdalam kan, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, betul ya. Saya belum pernah sih mencoba praktek pelatihan spiritual yang lain. Nggak pernah, baru ini saja, baru di RK. Kalau Mas Yunus itu kalau dari sisi usia ya memang jauh lebih muda daripada saya ya. Ya, namun demikian pengetahuannya ya, itu pengetahuan yang disampaikan ke Mas Yunus itu tidak hanya tentang spiritual secara doktrin, tapi secara ilmu ya, ilmu akademisi ya. Kalau cabul itu akademisi, cocok lah. Sebenarnya itu dosen tuh. Beliau itu memang kalau menerangkan ya memang vulgar ya. Beliau itu kalau menerangkan tuh vulgar, kalau A, B, B gitu ya, tidak ada batasan lah. Meskipun yang diajar oleh Mas Yunus itu dari sisi usia jauh lebih sepuh, tapi Mas Yunus nggak sungkan-sungkan ya, itu ya, menghardik. Artinya kalau itu nggak sungkan-sungkan ya vulgar, tapi memang saya rasa lebih kena kalau seperti itu, model seperti itu lebih kena. Artinya Mas Yunus menerangkan itu ada dasarnya, ada literaturnya, bisa semua orang bisa menerima, bisa baca dari sumbernya. Jadi tidak asal hanya memberikan statement, tapi ada dari buku, berbagai macam buku yang istilahnya kalau saya boleh bilang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi tidak hanya spiritual yang sifatnya abstrak. Menurut saya yang diterangkan Mas Yunus 80% nyata, menurut saya tidak abstrak. Kenapa? Bisa dibuktikan dengan cara ilmu pengetahuan gitu. Mas Yunus itu tipe guru yang benar-benar guru ya. Orangnya itu ceplas-ceplos, tapi memang omongannya benar gitu. Jadi nggak, kalau guru yang lain mungkin ya, yang saya lihat di YouTube itu ngecap, kalau pengen kaya harus seperti ini. Kalau Mas Yunus nggak. Dia ngajarin mulai dari akar sampai ke gimana cara kita tumbuh. Kalau Mas Yunus itu seperti itu. Jadi kalau saya bilang Mas Yunus ini yang beneran guru spiritual yang ya punya sisi penjelasannya logis gitu. Nggak hanya yang ini intinya berwujud lah. Semua penjelasannya itu masuk akal. Jadi bisa diterima oleh siapapun menurut saya, dari kalangan usia, dari kalangan pendidikan apapun juga, dari kalangan agama pun juga menurut saya masuk gitu. Jadi kalau untuk penyampaiannya juga mudah dipahami. Mudah dipahami juga. Untuk orang awam sekalipun ya. Betul. Oke. Saya yang sering saya coba itu dupa. Ya, dupa itu saya sering, memang dari semenjak saya jauh sebelum mengenal RK itu memang saya suka wewangian di dupa, karena itu tradisi dari leluhur saya, kakek nenek ya, diturun ke saya. Di situ di RK menjadi dupa, otomatis saya ambil dupa. Terus garam ya, garam RK sama lilin. Itu produk yang sering saya pakai, ambil tas paling ya, tas itu. Ya, tas kan sekali pakai kalau itu ya. Itu aja sih Mas. Semuanya saya coba, mulai dari kesehatan itu beda banget ngaruh. Kalau mau sakit saya kasih dupa kesehatan, rasanya enak, beda. Baunya juga beda. Yang paling saya suka mani. Ya, mani magnet. Ya, menurut saya di dunia sekarang yang konon ya katanya hidup lebih susah ya,
dari segala sisi ya, kesehatan, ekonomi. Ya orang kalau tidak kuat mental ya dalam menghadapi dunia ke depan, ya saya rasa nanti buruk akibatnya. Ya kita orang hidup kan harus mempersiapkan lebih diri jauh-jauh hari ya. Saya rasa kalau ikut RK itu bisa mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan yang kurang baik. Ini sekarang kan ekonomi, ya penyakit, ya politik, bahkan alam juga sedang nggak bersahabat dengan kita. Ya, kita tidak hanya beragama kalau menurut saya, beriman, beragama, saya rasa ada tambahan nutrisi ya, nutrisi yang perlu ditambahkan. Saya rasa RK itu nutrisi yang sangat perlu juga untuk mengantisipasi menghadapi zaman yang nantinya next kita alami nanti gitu. Ayo BRRK, kita coba. Memang hasil dari RK berbeda-beda tiap orang. Tapi kalau bagi saya sangat ngaruh dan merubah semua jalan-jalan yang tadinya susah menjadi mudah. Itu aja sih.